Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Akbar dari kelas 12 IPA 4, nomor absen 10. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi evolusi. Pertama yaitu pengertian evolusi. Evolusi merupakan perubahan sifat organisme yang prosesnya membutuhkan waktu lama. Yang kedua yaitu teori-teori asal-usul kehidupan. Teori abiogenesis. Teori abiogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Teori ini didukung juga oleh Aristoteles, John Needham, Antoine van Leeuwenhoek. Teori biogenesis. Teori biogenesis adalah teori asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain. Percobaan Francesco Redi tahun 1626 sampai 1698. Seorang dokter Italia, merupakan orang pertama yang melakukan penelitian untuk membantah teori abiogenesis. Percobaan Redi membuktikan makhluk hidup tidak begitu saja terbentuk dari benda-benda mati, tetapi semua makhluk hidup terbentuk oleh makhluk hidup juga. Yang kedua, percobaan Spallanzani pada tahun 1765. Seorang biologiwan Italia yang bernama Lazzaro Spallanzani merupakan percobaan yang berlawanan dengan teori Needham. Dari percobaan yang dilakukannya, Spallanzani menyimpulkan bahwa timbulnya suatu kehidupan hanya mungkin jika telah ada suatu bentuk kehidupan sebelumnya. Yang ketiga yaitu percobaan Louis Pasteur, seorang ahli kimia dan mikrobiologi Prancis bernama Louis Pasteur pada tahun 1864. Melakukan percobaan menggunakan ebung berleher angsa. Setelah teori abiogenesis ditumbangkan oleh Louis Pasteur, berkembanglah teori abiogenesis dengan pertanyaannya yang terkenal, omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo, yang artinya kehidupan berasal dari telur dan telur berasal dari kehidupan, atau disebut juga omne vivum ex vivo, yang artinya kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya. Kemudian selanjutnya teori evolusi kimia. Teori evolusi kimia dikemukakan oleh beberapa ahli berikut. Yang pertama yaitu A.I. Oparin, berasal dari Rusia. Ahli biokimia berkebangsaan Rusia, merupakan orang pertama yang mengemukakan bahwa evolusi zat-zat kimia telah terjadi sebelum kehidupan ini ada. Yang kedua yaitu Harold Urey. Harold Urey pada tahun 1893 mengemukakan teori yang didasari atas pemikiran bahwa bahan organik merupakan bahan dasar organisme hidup yang pada mulanya dibentuk sebagai reaksi gas yang ada di alam dengan bantuan energi. Yang ketiga yaitu Stanley Miller. Pada tahun 1953, Stanley Miller berhasil membuktikan teori gurunya, Urey, dalam laboratorium dengan alat seperti pada gambar berikut. Yang keempat yaitu Melvin Calvin. Melvin Calvin dari Universitas California menunjukkan bahwa radiasi sinar dapat mengubah metana, amonia, hidrogen, dan air menjadi molekul-molekul gula dan asam amino serta membentuk purin dan pirimidin yang merupakan zat dasar pembentukan DNA, RNA, ATP, dan ADP. Yang ketiga yaitu mekanisme evolusi. Mekanisme evolusi terbagi lagi menjadi dua, yaitu mutasi gen. Mutasi gen adalah perubahan yang terjadi pada materi genetik di dalam sel. Perubahan materi ini bisa membuat terjadinya perubahan sifat, baik pada tingkat sel maupun pada makhluk hidupnya. Pada orang yang mengalami mutasi gen, DNA di dalam sel akan mengalami perubahan. Mutasi tersebut bisa terjadi hanya pada DNA saja atau meluas hingga ke kromosom yang melibatkan beberapa jenis gen. Yang kedua yaitu seleksi alam. Terjadinya perubahan pada suatu lingkungan hidup akan mengakibatkan terjadinya dua hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, organisme yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dan yang kedua yaitu organisme yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, yang baru akan mati atau pindah ke daerah lain yang tidak mengalami perubahan lingkungan. Demikianlah video materi tentang evolusi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.